Pulanglah. Cindy bangkit untuk duduk sambil berkata, mungkin karena dia merasa waktu sudah terlalu malam. Ayo. Dion setuju dengan perkataan Cindy. Dion turun duluan dan kemudian membantu Cindy untuk turun. Tidak bergetar sedikit pun. Cindy berbalik badan dan meloncat ke bawah. Dion dengan terkejut berkata, apakah kamu masih seorang wanita? Cindy menatapnya sinis dan langsung masuk ke dalam mobil. Dion dengan canggung menyentuh hidungnya dan kembali ke dalam mobil. Ibumu tidak tahu apa pekerjaanku ya? Cindy dengan ingin tahu bertanya. Dia bekerja di klub malam dan ibunya bahkan masih ingin bertemu dengannya. Ini menyatakan bahwa Dion tidak mengatakan yang sebenarnya pada ibunya. Jordi dengan terburu-buru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sesuai dengan dugaannya, Elsa lagi-lagi melempar semua barang di lantai. Elsa yang terlihat begitu suram pun masih melihat berita di televisi. Terlihat video Dion dan Cindy yang sedang makan bersama. Judul beritanya, Tuan Dion dan kekasihnya membuking satu restoran untuk makan malam. Melihat berita itu, Elsa pun tidak bisa menahan kesedihannya dan hanya bisa tidur di sofa dan menangis. Sambil menangis, dia melihat komentar orang-orang. Komentar ada yang baik dan ada yang buruk. Jordi menutup TV dan mengambil ponselnya lalu memeluknya berkata, tidak apa-apa, jangan menangis Kak. Semua ini pasti hanyalah rekayasa. Tapi mereka sudah makan bersama. Elsa terbata-bata berkata, tidak, aku harus memisahkan mereka. Elsa dengan yakin berkata. Elsa kembali mengambil ponsel dengan fokus melihat setiap isi berita. Dengan bingung bertanya, mengapa di dalamnya tidak tertulis pekerjaannya? Kata ini seakan menyadarkan Jordi. Dia langsung menepuk bahunya Elsa dengan tertawa berkata, benar juga. Dia bekerja di klub malam, wanita yang kotor. Lagi pula ibu Dion, dia tidak mungkin menyetujui Dion bersama dengan seorang wanita yang bekerja di klub malam. Mereka berdua duduk di sofa, terlihat begitu senang sedang merencanakan cara membeberkan masalah Cindy. Namun mereka tidak tahu jika Cindy sama sekali tidak peduli dengan berita ini. Mobil dengan cepat berhenti di luar rumah Cindy. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Cindy pun langsung naik. Saat dia membuka pintu, rumahnya sudah kembali seperti semula. Dia sangat terkejut dan masuk ke dalam. Di atas meja makan ada makanan yang sudah tertata rapi. Rumah pun terasa begitu nyaman. Dia pun kembali berjalan ke dalam. Benar-benar sama sekali tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Orang yang pertama kali ada dalam pikiran Cindy adalah Dion. Dion yang begitu hebat. Baginya melakukan semua ini pasti sangat mudah. Tiba-tiba dari sofa jatuh sebuah bantal. Cindy pun berjalan ke arah sofa dan menyadari ada Hendra yang tertidur dengan pulas. Dia sangat terkejut. TV pun masih terbuka dan terputar berita tentang dia dan Dion. Cindy merasa sangat bersalah padanya.
Dia tahu bahwa Hendra menyukainya. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana menolaknya. Mengambil remote yang ada di meja dan menutup TV. Cindy pun berbalik kembali ke kamarnya dan melihat keadaan kamarnya yang sama seperti semula. Satu-satunya yang berbeda adalah ranjang terlihat bertambah boneka. Di wajah boneka itu juga tertempel sebuah pesan yang tertulis. Aku tidak dapat menemukan boneka yang sama seperti pemberian ibumu. Jadi, aku membelikan yang baru untukmu. Sekarang sudah tidak ada model seperti yang ibumu berikan. Semoga kamu suka. Di akhir surat terlihat emosi tersenyum. Melihat pesan itu, Cindy terlihat tersenyum dan bolak-balik melihat catatan itu, berharap tidak melewatkan kata-kata lain. Namun tidak ada lagi. Memukul ringan boneka yang ada di ranjang dan tersenyum. Berbalik dan berjalan ke arah lemari baju. Sebelum membukanya, Cindy menarik napas dalam-dalam. Karena dia sangat mengerti Hendra. Jika dia melakukan sesuatu, pasti akan melakukannya dengan sempurna. Mungkin saja dia sudah membeli semua bajunya. Setelah menarik napas, Cindy membuka lemari. Benar-benar sesuai dugaannya. Semua baju sudah terisi di dalam lemari. Dan semua model baju itu juga sesuai seleranya, berwarna hitam. Mengambil selimut, Cindy pun keluar dari kamar dan berjalan ke arah Hendra. Dengan lembut dia pun menyelimuti Hendra. Namun mungkin karena gerakan Cindy terlalu keras dan mungkin Hendra tidak tidur begitu nyenyak, dia pun terbangun. Mengucek mata dan bangkit untuk duduk sambil melihat Cindy berkata, "Sudah pulang ya? Sudah makan? Aku sudah siapkan." Hendra belum menyelesaikan ucapannya, Cindy sudah memeluknya. Hendra sangat terkejut dengan kelakuan Cindy dan dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya pun terlihat terdiam di udara. "Terima kasih banyak." Cindy menepuk halus pundak Hendra sambil berkata. Hendra menyentuh hidungnya dengan tersenyum dan berkata, "Hubungan kita tidak perlu mengatakan terima kasih kan?" Meskipun dia tidak mengerti bagaimana perasaan Cindy terhadapnya, namun dia tahu jika dia adalah orang yang paling penting bagi Cindy selain ibu Cindy yang sudah meninggal. Hendra tiba-tiba teringat untuk membuka TV dan membuka siaran yang berisi berita Cindy. Dengan cemberut berkata, "Kamu pergi makan dengan Dion?" Cindy menganggukkan kepala. "Dia mencariku untuk membicarakan masalah anak itu. Dan berita ini semua ulah ibu Dion. Tidak lama lagi juga akan dihapus. Tidak akan berdampak apa-apa." Jam yang tergantung di dinding terdengar sedang berputar. Kamar menjadi begitu tenang hingga hanya terdengar suara TV. "Lihatlah, aku terlihat begitu cantik di kamera." Cindy dengan bercanda berkata. Cindy hanya ingin mencairkan suasana yang canggung. Dia juga tidak tahu mengapa bisa menjadi seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara ponsel. Mereka berdua mencari ponsel dan berakhir menemukannya di kamar Cindy. Hendra melihat nama Dion terlihat di layar. Di dalam hatinya dia sangat kesal dan juga benci pada dirinya sendiri karena tidak dapat melakukan apapun. Apa yang ia perbuat tidak dapat dibandingkan dengan Dion. Apapun tidak dapat membandingi Dion. Dia bahkan tidak punya apapun untuk merebut Cindy darinya.
Cindy mengangkat telepon dan berjalan keluar kamar. Dia tahu bahwa Hendra sangat tidak menyukai Dion. Agar Hendra tidak marah, Cindy pun dengan cepat keluar dari kamar untuk menjawab telepon itu. "Ada apa?" Cindy bertanya. "Apakah aku tidak boleh menelponmu jika tidak ada apa-apa?" Dion dengan tidak puas berkata. Cindy yang dingin membuat Dion merasa tidak. "Jika tidak ada apa-apa, aku tutup." Cindy pun memutuskan telepon itu setelah berkata. Namun Dion tidak mungkin membiarkannya melakukan itu. Dengan terburu-buru berkata, "Tunggu, aku ada masalah. Ada masalah." "Cepat katakanlah." Cindy terlihat tidak sabar dan merasa malas dengan pria yang begitu lambat dan kadang baik, kadang jahat. Benar-benar susah untuk ditebak. "Masalah liburan. Jika berangkat besok, apakah kamu bisa?" Dion dengan berhati-hati bertanya. Karena hari ini dia sudah menghabiskan waktu yang lama untuk membuat Cindy setuju untuk pergi. Dia tidak tahu jika Cindy akan menyetujuinya atau tidak, karena dia tiba-tiba merubah jadwal keberangkatannya. "Apakah ibumu yang menyuruhmu merubah jadwalnya?" tanya Cindy. "Aku sendiri." "Apakah kamu bisa?" Dion bertanya. Cindy berpikir sejenak dan tidak mengatakan apapun. Dion mengira Cindy sudah menutup telepon dan terus mengatakan, "Halo." Akhirnya Cindy berkata akan mengabarinya nanti dan langsung menutup telepon. Melihat layar ponselnya yang menjadi gelap, hatinya merasa marah dan dengan marah berkata, "Wanita ini seenaknya menutup telepon lagi."